Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good evening, everyone. How are you doing today? I hope you all doing well. Oke, sebelum kita mulai ke materi pembelajaran, Miss mau mengupdate informasi mengenai uh, kelas-kelas yang akan Miss ajar ya. Before we're begin with our lesson, I'm going to update some information about classes that I'm going to teach. Di video sebelumnya, Miss menjelaskan bahwa akan mengajar kelas 11 RPL, TKJ, dan TKR. Ternyata Miss ketinggalan satu kelas, yaitu kelas 11 TPTL. Maafkan untuk kelas TPTL ya. Oke, untuk mengefektifkan waktu, kita akan segera mulai ke materi kita, yaitu mengenai procedure text. Ini ya, procedure text. Nah, kita akan mulai dengan kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu bisa kalian baca nanti kali ya, biar tidak terlalu panjang. Kemudian kita langsung saja ke procedure text. Apa itu pengertian dari procedure text? Procedure ya, itu bukan prosedur, bukan prosedur, tapi adalah procedure. Oke. Procedure text adalah teks yang memuat langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti resep makanan atau minuman, cara membuat suatu benda, cara menggunakan atau mengoperasikan suatu hal, atau tata cara mengurus dokumen, dan masih banyak lagi. Oke. Sebenarnya teks prosedur ini sudah kalian pelajari ketika kalian di bangku SMP ya. Mungkin kelas somewhere kelas 9 mungkin ya, atau enggak ke kelas berapa lah, enggak terlalu hafal ya. Mungkin dulu kalian pernah membuat teks prosedur, mungkin kalian pernah membuat teks cara membuat kopi, cara membuat mie rebus atau mie instan. Tapi sekarang kita let's step up a little bit ya, kita tingkatkan sedikit. Kita tidak lagi membuat kopi atau mie instan ya, tapi kita nanti akan membuat project atau akan membuat suatu benda gitu ya. Oke, sekarang the purpose of procedure text. Tujuan dari prosedur teks ya adalah to tell the reader how to make or operate something through a sequence of actions. Jadi, tujuan dari teks prosedur adalah untuk memberitahu atau menginformasikan kepada pembaca bagaimana membuat atau mengoperasikan sesuatu sesuai langkah-langkah atau urutan kegiatan ya. Nah, where can we find procedure text? Di mana kita biasanya bisa menemukan teks prosedur? Biasanya kita menemukan teks prosedur itu di manual. Nah, manual apa sih manual? Sering mendengar kata manual, tapi mungkin apa itu manual ya? Manual adalah semacam panduan ya. Misalnya nih, how to use or how to operate things. How to use a vacuum cleaner. Bagaimana kamu menggunakan vacuum cleaner. Ketika kamu akan menggunakan vacuum cleaner, tentu saja kamu akan menemukan suatu manual atau petunjuk penggunaan ya, bagaimana menggunakan vacuum cleaner tersebut. Kemudian how to operate a computer. Bagaimana mengoperasikan komputer, itu pasti ada petunjuk penggunaannya juga. Kemudian recipe. Recipe adalah resep how to make food. Misalnya how to make chicken teriyaki, bagaimana membuat ayam teriyaki, atau how to make cheesecake, or how to make bakso, how to make fried rice, anything ya. And then tutorial. Tutorial ini adalah pasti sangat popular, familiar, famous di antara kalian ya, karena banyak sekali tutorial ini
berada di YouTube ya, yang mainannya sering YouTube pasti tahu dengan tutorial. Contoh dari tutorial itu misalnya seperti makeup tutorial atau dance tutorial atau TikTok dance tutorial ya. Kemudian ada games. Untuk games ini adalah how to play. Misalnya kamu mau memainkan suatu benda, biasanya ada petunjuk bagaimana untuk memainkan suatu benda. Permainan maksudnya bagaimana memainkan suatu permainan, dan biasanya suka ada petunjuk di situ ya. Misalnya how to play snake ladder. Bagaimana cara memainkan ular tangga, atau bagaimana cara memainkan permainan. Kalau sekarang anak-anak muda sekarang permainannya apa ya? Selain permainan game online game gitu, ya banyaklah mungkin ya permainan yang lainnya. Oke, kita lanjutkan ke generic structure. Generic structure dari procedure text itu ada aim atau goal. Itu aim, goal adalah tujuannya, dan tujuannya itu terletak pada judul teks dan digunakan untuk menunjukkan tujuan dari teks tersebut. Kayak tadi contohnya misalnya how to make bakso ya. Kemudian material, tools, or ingredients, berisi bahan atau alat yang diperlukan dalam langkah-langkah melakukan prosesnya. Kemudian yang ketiga ada steps atau methods ya, berisi cara, metode, atau langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan pada teks tersebut. Nah, jadi kalau kalian nanti mau membuat suatu teks prosedur, kalian harus mengacu kepada ini ya, kepada generic structure dari procedure text. Harus ada aim-nya, harus ada material-nya, kemudian harus ada steps atau methodnya ya. Kemudian language features yang digunakan dalam procedure text ya, atau unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur, yaitu using simple present, menggunakan simple present ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat seperti apa itu simple present. Kalau misalnya kalian lupa, kalian boleh pelajari lagi karena ini pasti sudah diajarkan ya, atau kalian boleh tanyakan kepada Miss ya. Kemudian using imperative sentence. Imperative sentence adalah kalimat perintah. Kemudian using connective of sequence ya, menggunakan seperti then, while, next, after that, finally, dan sebagainya ya. Kemudian using numbering, biasanya menggunakan ordinal number ya, seperti first, second, third, fourth, etc. ya. Kemudian using action verb seperti put, plug, turn, etc. dan lain-lain ya. Kemudian using adverb seperti slowly, carefully, apalagi rapidly, bisa saja ya. Seperti itu, dengan cepat, dengan hati-hati, dengan lambat, dengan teratur, dan sebagainya. Oke, sekarang kita ke example of simple procedure text. Maaf, ini mejanya goyang-goyang ya. Ups. Contoh dari teks prosedur sederhana. Nah, yang sederhana ini yang mungkin kalian pelajari ketika kalian di SMP ya, seperti ini. Ini contoh dari how to use a digital thermometer. Bagaimana menggunakan termometer digital. Diawali dengan goal, tujuannya yang seperti disebutkan barusan ya. Biasanya terletak di judul kan tujuannya. Bagaimana cara menggunakan termometer digital. Kemudian material, bahan-bahannya itu adalah, bahan-bahan atau peralatannya itu ada thermometer, cold water, soap, clean cloth. Ada termometer, ada air dingin, ada sabun, ada kain bersih ya. Kemudian step-nya. First, clean the tip with cold water and soap, then rinse it. Pertama-tama bersihin dulu tuh ujung termometer digitalnya dengan air dingin dan sabun, kemudian keringkan. Second, turn the thermometer on. Nyalakan termometernya. Next,
Selanjutnya, put the tip under your tongue towards the back of your mouth. Kemudian letakkan ujung dari termometer digitalnya di bawah lidah, ya, menghadap belakang mulut, ya. After that, setelah itu, close your lips around the thermometer. Tutup mulutnya di sekitar termometer. Jadi jangan nganga ya, kalau pakai termometer itu harus di-up, harus ditutup ya. Kemudian wait until it beeps or flashes. Tunggu sampai berbunyi pip 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 mungkin ya, atau flashes itu berkedip-kedip gitu ya, kalau pakai lampu ya. Finally, check the temperature on the display. Cek temperatur di layar. Itu adalah bagaimana cara menggunakan termometer digital. Ini adalah contoh simple atau contoh sederhana dari teks prosedur. Dan nanti kalian akan diharuskan untuk membuat semacam ini ketika sudah bergabung dengan proyek dari mata pelajaran produktif ya, tapi tidak sesimpel ini tentu saja, karena nanti menyesuaikan dengan apa proyeknya ya. Ya, let's step up a little bit ya. Kita naikkan sedikit. Jangan membuat yang simple-simple, tapi kita buat yang agak-agak tinggi seperti bagaimana anak SMK gitu ya. Ups, salah. Lanjut. Nah, ini ada satu contoh lagi. How to make the easiest pancakes. Bagaimana cara membuat pancake yang paling mudah katanya. Kata yang bikin resep nih ya. Ini adalah recipe. Ini adalah resep. Goalnya how to make the easiest pancakes. Kemudian materialnya itu ada ingredients dan juga ada equipment. Ingredients-nya, bahan-bahannya adalah 2 cups all-purpose flour, kemudian 2 tablespoons granulated sugar, 2 tablespoons baking powder, kemudian half teaspoon kosher salt, 1.5 cups milk, 2 large eggs, 2 tablespoons vegetable oil, plus more for cooking, powdered sugar or maple syrup for serving. Kemudian equipment atau peralatannya adalah measuring cups and spoons. Kalian tahu pasti ya measuring cup, apalagi spoon. Measuring cups adalah cup untuk mengukur bahan-bahan ya. Yang suka main slime ketika kecil pasti tahu apa itu measuring cups ya. Kemudian large mixing bowl, kemudian large cast iron or non-stick frying pan, kemudian ada spatula, dan kemudian ada whisk. Oke, instructions. Oke, ini perlu dibaca nggak ya? Baca nggak ya? Baca aja kali ya. Oke, instructions-nya, first, combine the dry ingredients in a large bowl, place 2 cups all-purpose flour, 2 tablespoons granulated sugar, 2 teaspoons baking powder, and half teaspoon kosher salt in a large bowl and whisk to combine. Ini bahan-bahan yang kering disatukan dalam satu mangkok yang besar ya. Kemudian second, add the wet ingredients. Kalau sekarang berarti untuk bahan-bahan yang basahnya ya. Add 1.5 cup milk, 2 large eggs, and 2 tablespoons vegetable oil. Whisk until almost smooth. A few small lumps are fine. Jadi dikocok sampai hampir lembut. Kalau ada beberapa gumpalan nggak apa-apa katanya ya. Kemudian let the batter rest while you heat a pan. Biarkan si semacam adonan itu sambil kamu memanaskan pan ya. Set the batter aside for 10 minutes. Meanwhile, heat a large cast iron or non-stick skillet over medium-high heat. Fourth, fry 3 pancakes for 3 minutes. Add 1 teaspoon of vegetable oil to the pan and swirl to coat. Add 2 tablespoons portions of the batter to the pan.
cooking 3 at a time. Cook on the first side until bubbles appear on the surface, the edges begin to look dry, and the bottoms are golden brown, about 3 minutes. Fifth, flip and cook for another 2 to 3 minutes. Flip the pancakes. Cook until the second sides are golden brown, 2 to 3 minutes more. Transfer to a warm oven or plate. Repeat using more oil and cooking the remaining butter. Itu aja sih katanya ya. Gampang. Jadi ini adalah contoh yang simple saja yang Miss kasih ya, supaya kalian itu lebih mudah untuk memahami. Setelah ini mungkin akan Miss share atau ungkapkan project produktifnya seperti apa. Setelah Miss nanti tentu saja koordinasi dulu dengan guru mata pelajaran produktif ya, karena tiap jurusan tentu saja projectnya berbeda ya. Oke, sepertinya sampai di situ aja dulu sedikit penjelasan tentang prosedur teks ya, supaya tidak durasi ya, tidak terlalu panjang. Dan jangan lupa untuk apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan atau yang tidak jelas, silakan kalian komen di bawah, dan sekalian kalian bisa mengabsen dengan menyebutkan nama dan kelas di komen ya. Semua yang sudah nonton video ini, Miss harapkan untuk menuliskan namanya dan juga kelasnya di komen. Oke? Jadi nanti bisa terlihat ini siapa saja yang sudah nonton video ini, karena takutnya banyak yang nggak lihat, nanti banyak yang ketinggalan informasi. Oke? Kalau begitu sampai di sini dulu. Agak sedikit berlari-lari dan belepotan ya, karena kalau syutingnya di sekolah itu berarti no edit club ya, jadi apa adanya. Oke, sampai di sini dulu, kita bertemu lagi di video lain di lain kesempatan. Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon. Bye bye.